Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin ini ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa Utsman bin Umar, yang sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi Muhammad, yaitu pada Ka'ab. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansor, lantaran terjadinya kekosongan dalam kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali membaiat atau mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh seluruh orang Muhajirin dan Ansor. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq terjadi permasalahan dalam bidang keagamaan. Sebagian kelompok lari dari Islam karena Rasul telah wafat. Mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan sumpah kepada khalifah yang baru. Bahkan mereka menentang agama Islam. Faktor ilmu mereka terhadap Islam yang masih dangkal sekali dan belum mendapatkan siraman-siraman iman yang kuat dan mantap juga menjadikan kesetiaan mereka putus. Masa Abu Bakar, daerah Islam meliputi wilayah-wilayah Arab, namun belum rampung, terutama daerah-daerah perbatasan seperti Suriah. Abu Bakar terus mengadakan perluasan Islam ke utara dan selatan yang dikuasai oleh kerajaan Romawi Timur. Selama masa pemerintahannya, fokus dakwah Abu Bakar ialah lebih banyak menangani stabilitas dalam negeri yang waktu itu mulai menghilang. Adanya para pembangkang yang tidak mau membayar zakat dan para pengaku nabi yang menjadi perhatian dari Abu Bakar kala itu. Di dalam menghadapi kesulitan yang memuncak inilah tampak kebesaran jiwa dan ketabahan Abu Bakar. Dengan tegas Abu Bakar menyatakan bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyimpang dari kebenaran, baik yang murtad, yang mengaku nabi, bahkan yang tidak mau membayar zakat, sehingga mereka semua kembali kepada jalan kebenaran, atau beliau gugur sebagai syahid dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Kemudian ada perkembangan dakwah pada masa Abu Bakar, yaitu mengadakan ekspedisi ke perbatasan Suriah, dan ekspedisi itu berhasil dengan sukses memberantas orang-orang murtad, memberantas nabi-nabi palsu, memberantas orang-orang yang tidak mau membayar zakat, serta membuat satu kumpulan Al-Quran. Ada pula kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar, yaitu membagi sama rata hasil rampasan perang atau ghanimah. Namun dalam hal ini, Abu Bakar berbeda pendapat dengan Umar yang menginginkan pembagian dilakukan atas dasar jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam adalah akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Khalifah Abu Bakar berkuasa selama 2 tahun 11 bulan dan 11 hari. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi, beliau wafat setelah kurang lebih 15 hari sakit. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Nama asli Khalifah Umar
ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Rabbah. Beliau adalah orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin secara luas oleh umat. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, lebih 3 hari. Sepeninggalan Abu Bakar, ternyata ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada saat itu, situasi keamanan belum cukup terkendali. Begitu juga stabilitas keimanan. Penunjukan yang dilakukan Abu Bakar ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam. Perkembangan dakwah pada masa Umar bin Khattab yaitu menaklukkan Imperium Romawi Timur dan Persia yang berlokasi di Mesir, Afrika Utara, Syam, dan Damaskus. Pada pertempuran inilah dikenal Perang Aznadain tahun 13 Hijriah. Jumlah tentara Muslim 30.000 orang, sedangkan tentara Romawi 100.000 orang. Dalam peperangan ini dikenal seorang panglima perang Muslim yang tangguh, yakni Khalid bin Walid. Pada masa ini pula lah penaklukan Mesir, Palestina yang masih dibayangi oleh kekuatan Romawi dan Persia. Penaklukan Mesir ini disponsori oleh Amr bin Ash. Pada masa Umar juga terjadi pertempuran di benteng Babylon, Iskandariyah. Masing-masing pasukan telah bersiap-siap selama 7 bulan lamanya dan kaum muslimin berhasil menguasai benteng Babylon ini. Ada beberapa strategi yang menyebabkan tentara Islam menang. Pertama, membagi pasukan kepada 3 bagian yang datang tidak sekaligus. Mereka mengadakan pengepungan. Kedua, mengutus delegasi untuk berdiplomasi dengan memberikan 3 tawaran atau opsi: masuk Islam, membayar zakat, atau berperang. Ternyata Muqawqis memilih membayar pajak yang jumlahnya jauh lebih rendah dari yang mereka bayar ke Imperium Romawi. Kemudian ada lagi perkembangan dakwah pada masa Umar, yaitu mengajarkan kepada seluruh gubernur-gubernurnya keteladanan dan keislaman. Tanggung jawab Umar kepada gubernurnya tidak terbatas pada pemikiran dan pengarahan yang baik, akan tetapi memberikan jaminan yang mendatangkan rahmat, kemakmuran, dan keimanan. Sebagai khalifah penyambung sebelumnya, tentu Umar mengemban tugas yang sangat besar yang belum terselesaikan oleh khalifah sebelumnya. Pada periode ini pula, Khalifah Umar terfokus pada beberapa sektor, di antaranya perluasan wilayah, penggunaan militer, dan bait al-mal. Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu yang disuruh oleh sekelompok orang yang merasa kedudukannya hancur akibat kebijakan Umar. Mereka adalah kelompok Hurmuzan atau seorang pembesar berkebangsaan Persia, Zufainah yang dulunya menganut Nasrani, Abu Lu'lu yang berprofesi sebagai guru aksara di Madinah. Hurmuzan dan Zufainah berhasil dibunuh Ubaidillah bin Umar setelah ayahnya wafat. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Utsman sangat kaya, tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain yang artinya memiliki 2 cahaya, karena Utsman menikahi 2 putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah yang satu meninggal. Sama seperti Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Hanya saja bedanya Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melalui badan syuro yang dibentuk Umar menjelang wafatnya. Pada masa kekhalifahannya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, di antaranya yaitu yang pertama ada perluasan wilayah.
Pada masa Khalifah Utsman inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika. Yang kedua ada sosial budaya, membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga ada penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka. Seperti di Syria, masyarakat mengacu pada bacaan Ubay bin Ka'ab. Di Kufah, masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah bin Mas'ud. Persoalan tersebut menimbulkan perselisihan di kalangan kaum Islam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Utsman membuat sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Mushaf tersebut dibuat 5 buah. 4 buah dikirim ke wilayah Mekah, Syria, Kufah, Basrah, dan 1 tinggal di Madinah. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman yang tinggal di Madinah tersebut dengan Mushaf Utsman atau Mushaf Al-Imam yang sampai sekarang masih kita gunakan, bahkan digunakan di seluruh penjuru dunia. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Beliau merupakan putra dari paman Rasulullah yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepadanya bendera jihad pada saat perang Khaybar, yang dengan perantara perjuangannya lah Allah memenangkan umat Islam dalam pertempuran. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semudah pengangkatan 3 khalifah sebelumnya. Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Karena kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah, dan akhirnya Ali bersedia diangkat menjadi khalifah. Adapun upaya dakwah yang dilakukan Ali pada masa kekhalifahannya antara lain sebagaimana dikemukakan panjang lebar oleh Taha Husain seperti berikut. Betapapun banyak persoalan gawat mengenai peperangan yang dihadapi Ali, namun semua itu tidak menghabiskan seluruh waktu dan kegiatan sehari-harinya di Kufah untuk peperangan. Ia dapat membagi waktunya, waktu untuk urusan perang, soal politik, dan soal keagamaan. Ia tidak lalai terhadap kewajibannya sebagai pemimpin umat dan tidak tenggelam pada kesedihannya, betapapun beratnya. Dalam hal ini, ia tidak berbeda dengan khalifah-khalifah pendahulunya yang mengimami salat Jumat, mengingatkan kaum muslimin agar tetap mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dan mengajarkan kepada mereka tentang pengetahuan agama seluas-luasnya. Semua itu dilakukan kadang-kadang dari atas mimbar seperti khutbah, sambil berdiri dan duduk bersama mereka. Ia selalu duduk-duduk bersama kaum muslimin di dalam masjid, menanyakan kesukaran-kesukaran yang dihadapi tentang berbagai segi kehidupan, baik soal keagamaan maupun keduniaan. Ia benar-benar bertindak sebagai imam dan guru. Ali bergaul erat sekali dengan kaum muslimin, terutama pada saat kehidupan mereka sedang goncang. Ia berkeliling di tempat-tempat perdagangan sambil memperingatkan orang supaya tetap bertakwa kepada Allah dan mengingatkan akan datangnya hari perhitungan kelak di akhirat. Ia langsung mengamati mereka yang sedang berjual beli.
dengan sambil jalan di tempat perdagangan itu. Ia mengeluarkan suara keras yang mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, penuhilah timbangan dan takaran, dan jangan memalsukan daging. Bila ia melihat seseorang yang berbuat tidak semestinya, ia memberikan peringatan keras dengan membentak dan kadang-kadang dengan cambuk pendeknya. Ali dengan memelihara diri dari kekuasaan. Apabila ia hendak membeli sesuatu, ia mencari penjual yang tidak mengenalnya, dengan maksud jangan sampai si penjual memberi keistimewaan kepadanya lantaran tahu bahwa dirinya seorang Amirul Mukminin. Dalam masa kekhalifahannya, Ali memiliki kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, yaitu mengganti para gubernur yang menurutnya para gubernur ini tidak disenangi oleh masyarakat, yang menyebabkan timbulnya banyak pemberontakan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan, menarik kembali tanah milik negara, karena pada masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang sehingga banyak di antara mereka menggunakan pemerintahan Utsman dan harta kekayaan. Maka dari itu, Ali merasa sangat perlu untuk menarik kembali semua tanah pemberian Utsman kepada keluarganya agar menjadi milik negara. Kemudian kebijakan Ali selanjutnya adalah perbaikan bidang ilmu bahasa. Karena pada masa pemerintahan Ali, wilayah Islam sudah sangat luas, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi sampai Tunisia, bahkan sampai ke Indus, India. Ali berpikir bahwa kesulitan masyarakat muslim untuk membaca Al-Quran dan hadis menjadi kendala dalam memahami ajaran Islam. Maka dari itu sangat perlu adanya perbaikan bacaan masyarakat muslim non-Arab dalam mempelajari ajaran Islam yang kebanyakan berbahasa Arab. Semoga dengan kita ketahuinya perkembangan dakwah serta bagaimana cara dakwah dari para khulafaur rasyidin menjadikan kita semangat dalam berdakwah serta menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.